Great. Tema pagi hari ini, patient, humility, and yielding stupidity. Ya, apakah sabar, rendah hati, dan mengalah itu suatu kebodohan? Welcome back in this Andre Sabar channel, my quality time with Jesus. Teman-teman, zaman sekarang kalau kita sabar dibilang lemah, kalau kita rendah hati dibilang nggak punya harga diri, kalau kita mengalah dibilang bodoh. Tapi pertanyaan pentingnya, apakah benar sabar, rendah hati, dan mengalah itu suatu kebodohan? Ayo kita lihat ya. Atau justru itu tanda seseorang yang mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Artinya apa? Artinya di dunia ini yang memuja kecepatan, kekerasan, dan gengsi, Tuhan justru memuliakan hati yang lembut. Wow, keren ya. Teman-teman, coba lihat kehidupan zaman sekarang ya. Semua berlomba untuk jadi yang paling cepat, yang tercepat, paling benar, paling berpengaruh. Kita lihat di media sosial ya. Sedikit berbeda pendapat, langsung berdebat. Salah paham sedikit, langsung unfollow atau block. Ya toh? Padahal firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 19 berkata, hendaklah setiap orang cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Tapi sayangnya banyak orang membalik ayat ini, cepat marah, cepat komentar, lambat untuk mendengar. Ya, alright. Saya teringat ya kisah seorang ibu di gereja yang dituduh mencuri uang kas gereja ya. Padahal dia tidak melakukannya loh. Dia tidak membela diri dengan marah, hanya berkata, Tuhan tahu yang sebenarnya. Saya serahkan semuanya ke dalam tangannya. Teman-teman, beberapa waktu kemudian kebenaran muncul yang menuduh justru ketahuan berbuat curang, dan ibu itu malah dipulihkan namanya. Ia berkata, kalau waktu itu saya marah, mungkin nama saya bersih, tapi hati saya kotor. Itulah yang disebut kemenangan tanpa balas dendam. Roma 12 ayat 19 berkata, pembalasan adalah hakku, firman Tuhan. Teman-teman, ada satu bapak di gereja ya, setiap kali istrinya ngomel, dia diam saja. Sampai teman-temannya tanya, bro, kok kamu bisa sabar banget sih? Dia jawab apa? Bapak itu, sederhana, aku sudah latihan sabar dari kecil. Waktu makan sayur pare yang pahit, tapi bikin sehat. Sabar memang terasa pahit di awal, tapi hasilnya manis di akhir. Itu seperti vaksin, sedikit perih, tapi menyelamatkan hidup kita dari penyakit yang lebih parah, yaitu kepahitan. Teman-teman yang terkasih, Yesus adalah contoh terbaik dari kesabaran dan kerendahan hati. Saat dihina, dia tidak membalas. Saat dicaci, dia diam. Saat disalibkan, dia malah berkata, Bapa ampunilah mereka. Lukas 23 ya, ayat 34. Yesus bisa saja membalas dengan kuasanya, tapi dia memilih kasih, dan karena itu namanya ditinggikan di atas segala nama. Begitu juga Musa ya, dalam Bilangan 12 ayat 3 tertulis, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia di bumi. Tapi dia bukan lemah, dia justru pemimpin yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Artinya apa? Kelemah lembutan bukanlah kelemahan, itu kekuatan yang dikendalikan oleh Tuhan. Wow.
Beberapa kata bijak ya untuk kita renungkan bersama. Humility is not thinking less of yourself, but thinking of yourself less. Saya ulang lagi ya. Humility is not thinking less of yourself, but thinking of yourself less. Kerendahan hati bukan berarti merendahkan diri, tapi belajar tidak memusatkan diri. Patience is not weakness, it's a power to control yourself. Kesabaran bukan kelemahan, itu kekuatan untuk mengendalikan diri. Teman-teman, to forgive is to set a prisoner free and discover that the prisoner was you. Mengampuni berarti membebaskan seorang tahanan, dan ternyata tahanan itu adalah diri Anda sendiri. Perhatikan saya yang depan. In the world full of pride, humility is the loudest voice. Di dunia yang penuh kesombongan, kerendahan hati justru bersuara paling keras, paling lantang. Jadi pesan moralnya apa? Sabar, rendah hati, dan mengalah bukan tanda kebodohan, tapi tanda kedewasaan rohani. Dunia menganggap orang lembut itu kalah, tapi surga melihat mereka sebagai pemenang sejati. Karena orang yang menundukkan diri di hadapan Tuhan justru sedang ditinggikan olehnya. Ada ayatnya ya, 1 Petrus 5 ayat 6. Yang pintar mencatat ya. Oke teman-teman, perhatikan saya ke depan. Jawab jujur pertanyaan saya. Jawab dalam hati. Jawab sendiri ya. Pertanyaan pertama, apakah Anda sering merasa bodoh karena memilih diam daripada membalas? Kedua, apakah Anda benar-benar menyerahkan pembalasan kepada Tuhan? Ketiga, dalam situasi sulit, apakah Anda masih bisa mengasihi? Pertanyaan terakhir, apakah hidup Anda mencerminkan kerendahan hati Kristus? Teman-teman, closing statementnya, dunia boleh berkata Anda lemah karena mengalah, tapi Tuhan berkata Anda kuat karena mengasihi, karena kasih selalu menang atas kebencian, dan rendah hati selalu lebih tinggi dari kesombongan. Yesaya 66 ayat 2 berkata, orang yang kuperhatikan ialah orang yang tertindas dan patah semangat, dan yang gentar terhadap firman-Ku. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami untuk sabar, rendah hati, dan mau mengalah, bukan karena takut, tapi karena kami percaya Engkau yang membela kami. Berikan kami hati seperti hati-Mu yang lembut dan penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kalau YouTube ini memberkati hidup Anda, jangan pernah berhenti di Anda saja. Bagikan kepada teman-teman, keluarga, dan komunitas Anda. Mari kita jadi generasi yang sabar, generasi yang rendah hati, generasi yang penuh kasih seperti Yesus. Karena dunia tidak akan berubah lewat kemarahan, tapi lewat hati yang mau mengampuni. Ayo, keep on fire, keep on moving. Ayo, mikir. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.